Penelitian terbaru dari Universitas Tokyo menunjukkan bahwa telur rebus punya kemampuan penyerapan protein mencapai 94%, jauh lebih tinggi dari daging sapi yang cuma 70% atau ayam yang 80%. Artinya apa? Artinya untuk lansia yang sistem pencernaannya sudah menurun, telur rebus adalah sumber protein paling efisien yang bisa didapat. Di usia 60 ke atas, pencernaan kita sudah tidak seprima dulu. Produksi enzim pencernaan menurun 30–40%, asam lambung berkurang, gerak usus melambat. Makan daging susah dikunyah, butuh waktu 4–6 jam untuk dicerna. Kacang-kacangan bikin kembung karena sulit dipecah. Lalu apa solusinya? Kita butuh protein yang mudah dicerna tapi tetap lengkap nutrisinya. Disinilah telur rebus jadi pahlawan. Telur rebus itu protein super yang paling mudah dicerna tubuh lansia. Teksturnya lembut, tidak perlu dikunyah lama-lama, dan yang paling penting diserap tubuh hampir 100%. Bayangkan, dari sebutir telur rebus, hampir semua gizinya masuk ke tubuh Anda, tidak ada yang terbuang. Telur rebus mengandung semua 9 asam amino esensial yang tidak bisa diproduksi tubuh sendiri. Plus, ada bonus vitamin A, D, E, K, B kompleks, zat besi, fosfor, selenium, dan kolin. Semua dalam satu paket kecil yang mudah disiapkan dan murah meriah. Tidak heran kalau di Jepang, negara dengan lansia tersehat di dunia, telur rebus jadi menu wajib sarapan para lansia. Manfaat pertama yang paling terasa, telur rebus membangun kembali otot yang menyusut. Tahu tidak, setelah usia 60, otot kita hilang 3–8% setiap 10 tahun. Makanya, kaki jadi lemah, gampang jatuh. Nah, protein telur rebus mengandung leusin tinggi yang langsung merangsang pembentukan otot baru. Leusin ini seperti tombol on untuk membangun otot. Dosisnya di telur rebus pas banget untuk lansia. Tidak terlalu sedikit seperti di tahu, tidak terlalu banyak yang malah memberatkan ginjal. Penelitian di Amerika pada 2023 membuktikan lansia yang konsumsi telur rebus rutin, kekuatan genggamannya meningkat 25% dalam 8 minggu. Manfaat kedua yang tidak kalah penting, telur rebus itu makanan otak. Ada zat namanya kolin di kuning telur yang membantu daya ingat. Kolin ini bahan baku untuk membuat asetilkolin, zat kimia otak yang mengatur memori dan konsentrasi. Kolin ini seperti oli untuk mesin otak Anda. Tanpa kolin cukup, otak seperti mesin tanpa oli, seret dan cepat rusak. Satu butir telur rebus mengandung 147 mg kolin, memenuhi 30% kebutuhan harian lansia. Manfaat ketiga, telur rebus menguatkan tulang. Di dalamnya ada vitamin D yang membantu penyerapan kalsium. Tanpa vitamin D, mau minum susu sebanyak apapun, kalsiumnya tidak terserap optimal. Vitamin D di telur rebus itu bentuknya D3 yang paling mudah digunakan tubuh. Lansia yang rutin konsumsi telur punya kepadatan tulang 15% lebih baik dibanding yang tidak. Manfaat keempat yang jarang diketahui, telur rebus melindungi mata dari katarak. Ada lutein dan zeaxanthin di kuning telur yang bekerja seperti kacamata hitam alami untuk mata. Zat-zat ini menumpuk di retina dan lensa mata, melindungi dari sinar UV dan radikal bebas. Kandungan lutein di telur rebus memang tidak sebanyak di bayam, tapi penyerapannya 3 kali lebih baik karena ada lemak kuning telur yang membantu. Manfaat kelima yang penting untuk lansia, telur rebus menstabilkan gula darah. Proteinnya membuat gula darah tidak naik turun drastis. Ini penting banget untuk lansia yang mulai ada masalah dengan insulin. Telur rebus punya indeks glikemik rendah cuma 48, artinya gula darah naik perlahan dan stabil. Protein di telur rebus juga memicu hormon kenyang lebih lama, jadi tidak cepat lapar. Dan untuk para bapak, telur rebus bagus untuk prostat. Seleniumnya membantu kesehatan kelenjar prostat. Penelitian di Jepang menunjukkan kakek-kakek yang rutin makan telur 30% lebih jarang kena masalah prostat.
Selenium di telur rebus bekerja sebagai antioksidan yang melindungi sel-sel prostat dari kerusakan. Satu butir telur rebus sudah mengandung 15 mikrogram selenium, memenuhi 27% kebutuhan harian. Ditambah lagi ada zinc yang juga penting untuk kesehatan prostat pria lansia. Sekarang, bagaimana cara konsumsi yang benar? Pertama, waktu terbaik makan telur rebus adalah pagi hari saat sarapan, 1 butir cukup. Sore hari bisa tambah 1 lagi untuk pemulihan otot. Rebusnya jangan terlalu matang, cukup 6-7 menit agar gizinya tidak rusak. Kuning telurnya idealnya masih agak lembek, jangan sampai hijau pinggirnya. Kalau ada cincin hijau di kuning telur, itu tanda terlalu matang dan zat besinya sudah berubah bentuk jadi sulit diserap. Cara rebus yang benar, masukkan telur ke air mendidih, bukan air dingin. Setelah matang, langsung celup ke air es untuk menghentikan proses pemasakan. Hasilnya, telur mudah dikupas dan teksturnya pas, putihnya kenyal, kuningnya creamy. Tips untuk yang baru mulai, jangan langsung 2 butir sehari kalau belum terbiasa. Mulai dari 1 butir dulu selama seminggu, lihat reaksi tubuh. Bisa dimakan langsung, bisa juga dipotong-potong campur salad, atau dibikin sandwich. Yang penting, konsisten setiap hari. Pak Sumarno punya trik sendiri. Dia rebus 7 telur setiap minggu pagi, simpan di kulkas, jadi tinggal ambil setiap hari. Praktis, tidak ribet, dan saya jadi tidak ada alasan untuk skip, katanya. Untuk variasi, sesekali bisa ditaburi sedikit garam dan merica atau dimakan dengan tomat cherry untuk tambahan vitamin C. Ada juga yang suka makan dengan alpukat, kombinasi sempurna untuk kesehatan jantung. Lebih mantap lagi kalau telur rebusnya dikombinasikan dengan sayuran hijau seperti bayam atau brokoli. Seratnya membantu pencernaan, vitaminnya melengkapi nutrisi telur. Pak Sumarno sekarang sarapannya telur rebus dengan tumis bayam. Rasanya enak, perutnya nyaman, energinya full, katanya. Kombinasi telur dan sayuran hijau itu ibarat Batman dan Robin, saling melengkapi. Vitamin C dari sayuran membantu penyerapan zat besi dari telur. Seratnya membantu membersihkan kolesterol jahat. Antioksidan dari sayuran melindungi protein telur dari oksidasi. Bu Siti, 64 tahun, yang dulunya sering sembelit, sekarang BAB lancar setiap pagi setelah rutin sarapan telur rebus dengan salad. Perut saya jadi nyaman, tidak kembung seperti dulu, ujarnya senang. Tapi ingat ya, ada yang perlu hati-hati. Kalau Anda punya riwayat kolesterol sangat tinggi atau alergi telur, konsultasi dulu dengan dokter. Untuk kebanyakan lansia, 1-2 telur per hari aman kok. Malah penelitian terbaru bilang, kolesterol dari telur tidak sejahat yang dulu kita kira. Kolesterol di telur itu jenisnya HDL yang justru baik untuk tubuh. Yang jahat itu kolesterol dari gorengan dan makanan olahan. Dr. Anderson dari Harvard Medical School bahkan bilang telur sudah tidak guilty lagi dalam kasus penyakit jantung. Tapi tetap, kalau kolesterol Anda di atas 240, batasi jadi 3-4 butir per minggu saja. Dan kalau ada gejala alergi seperti gatal atau sesak napas setelah makan telur, stop dulu dan konsultasi ke dokter. Safety first. Usia 60, 70, bahkan 80 tahun itu masih bisa produktif dan bahagia. Tubuh Anda sudah menemani perjalanan hidup puluhan tahun. Sekarang giliran Anda yang merawatnya dengan baik.